Pada zaman dahulu, Keraton Kanoman di Cirebon berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan kebudayaan bagi kerajaan di daerah tersebut. Keraton ini digunakan sebagai tempat tinggal bagi raja dan keluarga kerajaan, serta sebagai tempat untuk mengadakan upacara-upacara penting seperti pernikahan, khitanan, dan lain-lain. Keraton juga digunakan sebagai tempat untuk mengadakan pertemuan-pertemuan penting dengan pembesar-pembesar lain dari daerah lain, serta sebagai tempat untuk mengadakan pengajian dan pengajaran agama Islam. Sekarang, Keraton Kanoman masih digunakan sebagai tempat tinggal keluarga kerajaan dan sebagai tempat untuk mengadakan upacara-upacara keagamaan. Namun, keraton juga digunakan sebagai tempat wisata, di mana pengunjung dapat melihat kekayaan budaya dan sejarah yang terkandung di dalamnya. Keraton juga digunakan sebagai tempat untuk mengadakan acara-acara budaya seperti pertunjukan tari dan musik, dan sebagai tempat untuk mengadakan pameran-pameran seni. Keraton juga memiliki arti penting bagi masyarakat setempat sebagai tempat pelestarian budaya dan sejarah. Berdasarkan riwayat yang diambil dari beberapa naskah kuno, pintu Siblawong sudah ada sebelum Keraton Kanoman Cirebon berdiri, yakni pada masa kerajaan Pajajaran ke-20 Prabu Sri Jaya Bupati. Dia menjelaskan setelah si Raja Jaya Bupati wafat, pintu Siblawong sempat terbengkalai karena terjadi perebutan warisan antar keturunan raja. Di era keprabunan Caruban, pintu tersebut merupakan akses ke dalam kompleks Istiti Hinggil. Akses masuk tersebut khusus bagi keluarga raja dari arah Purawari. Pintu ini masuk ke dalam bagian kompleks dari rangkaian penobatan Raja Sunda Galuh bersama dengan Siti Hinggil, sebut dia. Arimbi menjelaskan, daun pintu gerbang Siblawong terbuat dari bahan kayu jati yang besar dan tebal, seperti yang ada di belakang saya ini. Pintu ini merupakan salah satu pintu yang dilalui pada proses iring-iringan panjang jimat setiap peringatan Mauludan Nabi Muhammad SAW. Hanya dibuka setiap setahun sekali ketika upacara panjang jimat atau Maulid Nabi di Keraton Kanoman Cirebon. Pintu itu pun hanya dilewati Sultan ketika pawal alegori atau bernuansa sufi, jelas dia. Dan kita langsung lanjut ke tempat selanjutnya. Nah, di sini ada Pancaratna, yaitu tempat para berjaga dan menerima tamu. Lawang ini menjadi simbol tauhid di mana setiap orang yang berhak memasuki Setinggil harus melalui lawang syahadat sebagai pengakuan dan penyaksian terhadap Allah dan Rasul-Nya. Kita ke tempat Lumpang dan lalu waktu, yaitu alat untuk menumbuk rebon yang digunakan oleh Pangeran Wulang Sungsang dan Ratu Rara Santang. Dan di sini kita bisa lihat silsilah Sultan Kanoman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Alang Abbas. Kesan dan pesan untuk Keraton Kanoman ini apa ya Pak? Ya, kesannya tuh kalau Keraton Kanoman itu dulunya sebagai syiar agama. Dari zaman dulu Sunan Gunung Jati sampai sekarang itu masih dilestarikan. Untuk pesan kedepannya untuk Keraton Kanoman ini apa ya Pak? Ya, ini juga kalau kedepannya ya lebih supaya pengunjung nyaman, supaya ini juga bangunannya dibagusi lah gitu, direhabilitasi gitu, supaya pengunjung nyaman. Ya, ini juga untuk perawatan lebih baik gitu. Ya. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Pak. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Pak Iwok, saya Margersari Keraton Kanoman tahun 80 sampai sekarang. Iya. Dulu saya ngawal Pangeran Pati Kodiran. Itu tuh. Kemana aja saya kawal. Iya. Itu tanggung jawabnya kan besar itu tuh. Barangkali ada apa-apa saya yang maju. Lama-lama banyak yang baru mahasiswa IAIN. Jadi saya mundurkan diri bagian kebersihan di Keraton Kanoman, dari rumahnya Pangeran Pati sampai ke ujung sana pintu gerbang. Saya dulu Sultan Jalaluddin sampai ke Sultan Emiruddin. Periode dua Sultan. Untuk pesan dan pesannya Pak? Ya, mau pesan dan pesannya sih ya maunya sih gimana supaya maju Keraton Kanoman gitu. Sekarang kan jalannya kan sempit ya. Iya. Ketutup ke pasar. Ya katanya dulunya tuh saya belum lahir mau keraton tuh mau diserang gimana nggak tahu ya ceritanya itu tuh di sama Belanda. Tahu-tahu sih nggak ada keraton, tahunya ada pasar aja ceritanya. Untuk pesan ke depannya Pak? Ya pesan kedepannya sih ya ada apa peduli ke keraton ya silakan aja, atau kebersihan apa cari sejarah boleh ya IAIN aja tuh mahasiswa kalau ada sakral muludan itu bayarnya tuh ngebantu kebersihan, tapi sejarah ngobrol-ngobrol di situ tuh di sekre bayarnya tuh kalau itu timbal baliknya kalau muludan. Iya. Berapa orang, 20 orang, 50 orang, ada yang bagian tamu gitu, bagian snack, ada kebersihan. Ya sekarang gini, dulu sih nggak boleh orang main bola di sini tuh. Dulu sih iya keras dulu sih. Sekarang kan iya repot. Kalau nggak boleh gimana? Sekarang kan tahu sendiri anak muda. Iya sih Pak. Tahu sendiri Pak. Kalau nggak berani di belakang repot kan. Ya maunya sih ya supaya maju gimana. Dari mana? Dari SMK Wahidin Pak. Oh, Wahidin sini. Iya. Terima kasih Pak. Nggih. Segitu aja Pak. Nggih, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan saat ini masih digunakan sebagai tempat tinggal keluarga kerajaan dan sebagai tempat wisata yang menyajikan kekayaan budaya dan sejarah serta dijadikan sebagai pusat pelatihan dan penelitian budaya. Keraton ini dilestarikan dan dijaga oleh pemerintah setempat dan masyarakat sekitar. Jika ada patung singa putih di sana, mungkin digunakan sebagai simbol kekuatan dan keberanian. Untuk kritik dan saran dari saya, menurut saya adalah di bagian cat ini. Cat ini terlihat seperti sudah lama dan tidak dicat lagi agar tampilannya lebih bagus. Seperti yang ada di sana bisa Anda lihat itu berlumut. Jadi menurut saya kurang bagus untuk dilihat. Dan ya mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Kritik dari saya mungkin masalah
banyaknya rumput liar di sini yang mungkin tidak terurus. Kita bisa lihat di sini banyak banget rumput liar yang belum dipotong. Jadi saran saya ya semoga bisa Keraton Kanoman bisa lebih terurus lagi. Nah, Kritik dan pesan saya adalah banyaknya yang sampah yang berserakan, dan pesan saya adalah bersihkan aja. Kritik saya adalah ada beberapa monumen yang tidak terurus dan sebaiknya diganti dengan yang baru.